Halo, ketemu lagi di konten 7 kali puasa 7 kali lebaran tak pulang-pulang. Dan ini sudah di episode ke 24. Alhamdulillah tinggal 6 episode lagi. Ya sampai akhirnya selesai di bulan ini untuk konten 7 kali puasa 7 kali lebaran tak pulang-pulang ini. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu, ini adalah konten dimana saya menceritakan pengalaman saya menikmati bulan puasa dan juga sampai lebaran di perantauan selama 7 tahun berturut-turut di 7 tahun terakhir. Perkenalkan, saya Fitra, saya dari Ternate, dan saat ini di puasa ke-7 saya sedang menikmati puasa di kota Depok. Dan yang bagi yang sudah nonton dari episode 1, mungkin saya coba recap saja. Jadi sudah saya coba ceritakan mengenai pengalaman dan juga berbagai cerita saya ketika berpuasa di perantauan selama 6 tahun ya, di 6 tempat yang berbeda-beda di episode-episode selanjutnya. Nah, nanti untuk menuju ke tahun ke-7 yang mana tahun ini nanti akan saya ceritakan di episode mungkin ke-25 atau 26 nanti. Dan di kesempatan kali ini saya pengen coba cerita tentang pengalaman saya menikmati bulan suci Ramadan di ini pertama kalinya dalam hidup, yaitu di Amerika 2 tahun berturut-turut, tepatnya di kota Boston. Benar-benar puasa yang dinikmati di tempat yang cukup jauh dari kampung halaman. Selain di tempat yang cukup jauh, di situasi atau musim yang memang belum pernah saya rasakan sebelumnya, yaitu musim, sebenarnya pas puasa di sana itu berada di transisi antara musim semi ke musim panas. Jadi di bulan April akhir sama Mei awal itu sudah memasuki transisi musim semi ke musim panas. Jadi cuacanya memang atau suhu temperatur yang ada di sana memang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia, yang mana membuat saya merasa cukup sejuk juga ketika berpuasa di sana. Suhunya berkisar di antara 10 sampai 15 derajat. Jadi selama di sana, mungkin di episode sebelumnya saya juga udah cerita, jadi saya pengen coba cerita lagi bahwa puasa di sana itu kurang lebih 13 sampai 14 jam. Mungkin bisa dibilang lebih lama 1 jam dibandingkan dengan puasa di Indonesia. Jadi kalau nggak salah waktu itu karena berada di transisi di bulan April Mei, jadi waktu itu imsaknya tuh saya lupa jam 3 atau setengah 4. Nah, baru kemudian berbuka puasanya jam 6 atau setengah 7 malam. Ya cukup lebih lama 1 sampai 2 jam itu jika dibandingkan dengan lama waktu berpuasa di Indonesia. Bener-bener pengalaman puasa yang cukup memorable, karena selain temperaturnya yang dingin, yang mana sebenarnya justru membuat puasa tidak terlalu terasa ya. Nah, di sana selain temperaturnya rendah, kelembabannya juga rendah gitu. Kalau di Indonesia kan kelembabannya agak tinggi ya. Jadi benar-benar membuat puasa di sana itu tidak terlalu terasa gitu, dengan atmosfer dan juga temperatur udara yang sebegitu, yang rendah, dan juga kelembaban yang rendah. Jadi ketika mau beraktivitas juga mungkin tidak cepat
mengalami dehidrasi atau kelelahan dengan situasi yang seperti itu. Selama 2 tahun berturut-turut ya, jadi mulai 2020 sampai 2021 juga saya mengalami hal yang sama, walaupun di 2 tempat yang berbeda di kota Boston ini. Dan mungkin karena perbedaan temperatur inilah saya tuh akhirnya mengalami yang namanya fenomena biduran ya. Jadi di tahun pertama ketika selesai sahur itu selama 30 hari, bisa dibilang 20 hari dari 30 hari itu saya mengalami yang namanya biduran setelah selesai sahur. Nah, itu sampai sekarang ya saya cuma bisa menerka-nerka, mungkin penyebabnya adalah temperatur yang cukup dingin ketika saya berpuasa gitu. Kemudian ketika paginya juga udara yang berembus di kota Boston itu benar-benar sejuk. Jadi kita beraktivitasnya juga nyaman-nyaman saja. Nah, cuman di satu sisi saya berangkat ke sana tuh tahun 2020 itu kan sudah mulai pandemi ya. Jadi segala macam berbanyak sekali hal yang pengen saya explore terkait Islam, tapi ya sekali lagi dibatasi atau terbatas karena ya bisa dibilang pembatasan berkala karena pandemi COVID yang dilakukan di sana. Di sana nggak ada lockdown ya, jadi cuman kayak kita pembatasan berkala aja. Nah, akhirnya ada waktu itu tahun pertama tinggal di dekat Masjid Raya Boston, tapi karena pandemi jadi masjidnya itu tidak ada aktivitas taraweh kayak gitu-gitu. Jadi hanya bisa menghabiskan taraweh dan tadarus di apartemen. Padahal sebenarnya pengen banget ngerasain atmosfernya gitu ketika bersama dengan rekan-rekan muslim dari berbagai negara dan dari berbagai tradisi di tempat tersebut. Pun juga sama di tahun 2021 ya, walaupun pandemi perlahan udah mulai reda, tapi tetap pada waktu itu karena lokasi apartemen saya yang agak jauh juga udah pindah ke tempat yang agak jauh, jadi tidak sempat merasakan yang namanya salat tarawih di Masjid Raya. Ya, dan juga di tempat saya waktu itu memang tidak ada masjid ya, seperti tempat apartemen saya yang di tahun pertama. Jadi ya sekali lagi konsekuensinya melaksanakan tarawih itu di apartemen sendiri selama 30 hari penuh. Dan sekali lagi udaranya juga sudah cukup ketika di tahun kedua tuh sudah mulai masuk ke awal-awal musim panas ya. Jadi walaupun temperaturnya masih di bawah 20 derajat, tapi karena sudah setahun berada di sana, jadi temperatur yang segitu tuh saya merasakannya udah agak hangat aja sih. Tapi alhamdulillah puasa selama di sana lancar dari mulai hari pertama sampai hari terakhir, dan juga ditutup dengan lebaran bersama dengan teman-teman rekan-rekan perantau yang ada di sana ya, walaupun mereka ada yang non muslim, justru bahkan mereka yang menginisiasi acara halal bihalal tersebut gitu. Mereka mereka bawa masakan ya untuk merayakan bersama-sama dengan kami rekan-rekan muslim yang ada di sana sih. Ya, dan pada waktu itu salah satu momen menariknya adalah selama dua kali puasa berturut-turut di sana itu saya menyaksikan bunga-bunga mulai bermekaran ya, walaupun ada pembatasan berkala, tapi ketika keluar membeli belanja bulanan, belanja mingguan, itu di beberapa tempat itu sangat-sangat cantik di kota Boston karena banyak sekali bunga-bunga yang mulai bermekaran di sana. Jadi cukup elok dinikmati bulan puasa di sana dengan hadirnya ya pemandangan yang seperti itu, selain temperaturnya yang sangat-sangat mendukung ya.
ada banyak fenomena ya, pohon-pohon mulai keluar warna pinknya, peach blossomnya, kemudian bunga-bunga mulai bermekaran, mulai keluar gitu, kayak bunga tulip gitu mulai kelihatan indah sekali. Apalagi di dekat kampus itu kan ada banyak banget tanaman bunga-bunga yang ditanam di sana ya. Nah itu mulai bermekaran, nah itu cantik sekali. Salah satu hal yang memang cukup saya rindukan sih. Nah kalau dibandingkan dengan sekarang, ini kan bulan puasanya di bulan Maret ya. Pada waktu itu kan saya di akhir April sama awal Mei. Nah ini sudah dari mulai awal Maret sudah mulai berpuasa, jadi artinya suhu di sana juga semakin dingin sih. Nah saya nggak tahu nih apakah durasi puasa di sana lebih lama atau kayaknya masih lebih lama ya, karena masih dalam transisi sebelum daylight saving time. Tapi ya sekali lagi, walaupun lama atau tidaknya sih puasa di sana tidak cukup terasa karena udaranya yang benar-benar sejuk di saat bulan Ramadan. Ya selebihnya tidak banyak yang bisa saya ceritakan ketika menikmati bulan suci Ramadan di sana, karena ya aktivitasnya juga itu saja, dan ya kita di sana sebagai minoritas, jadi berharapnya pada waktu itu bisa melihat banyak tradisi Islam yang terjadi. Cuman ya memang karena pandemi, jadi akhirnya ya mau tidak mau harus mengorbankan untuk tidak melihat hal-hal tersebut. Tapi semoga suatu saat bisa kembali lagi ke sana dan menikmati bulan suci Ramadan yang lebih baik dari yang pernah saya alami sebelumnya. Mungkin cukup dulu di episode ke-24 ini. Nanti saya lanjut lagi di episode ke-25. Terima kasih.